Bismillahirrahmanirrahim. Taha ya Ain Sad. Zikru rahmati rabbika abadahu Zakaria idza nada rabbahu nidaan khafiya. قال رب إني وحن الأدم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا صدق الله العظيم. Baik, terima kasih Pak Mansur ya yang telah membacakan surah Maryam ya. Itu beberapa orang sangat tertarik dengan surah Maryam ya, dengan kandungannya, pesan-pesan yang dikandung di dalamnya dan sebagainya. Faham Pak apa pesan di ayat yang Bapak baca tadi? Sebelah rahmat Rabbika, ya, yaitu daripada Tuhan kamu tentang abdahu Zakaria, tentang hambanya yaitu yang bernama Zakaria. Jadi menjelaskan tentang Nabi Zakaria. Oke, udah Pak, nggak apa Pak, sekilas saja saya ini aja ya, ini apa? Bapak tulis sedikit, kemudian Bapak perlihatkan di layar ini. Bapak silakan Bapak tulis. Maliki yaumiddin. Dapat tulisnya? Apa Bu? Maliki yaumiddin. Iya. Ya. Maliki yaumiddin. Ya Bu, Bu ya. Coba lihat Pak. Maliki yaumiddin ya. Ya, baik Pak. Baik, terima kasih. Terima kasih. Ya, Bu Darmiyah. Berikutnya kita lanjutkan Pak Mansur, silakan unjuk diri dalam praktik mengajar ya, 10 sampai 15 menit maksimal. Kepada Pak Mansur kami persilakan. Berarti ya Pak, jangan lupa direkam ya. Saya nggak bisa rekam Pak. Tolong Pak ya, direkam. Jadi saya ambil ini PowerPoint-nya Pak ya. Ya, PowerPoint seperti kita sampaikan tadi. Ya, PowerPoint ya. Kaji jendela, apa ya? Nah, jendela. Tinggal pilih kayak set. Apa ya? Lagi cari ini. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita selalu kepada Allah dan berselawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Bagaimana kabarnya semuanya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Semangat selalu ya. Ya, Alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, kita awali dulu dengan sama-sama kita membaca doa sebelum belajar yang dipimpin oleh ketua kelas. Ya, silakan. Ya, mana ketua kelasnya? Ya, Malik Ridwan. Ya, silakan Malik Ridwan untuk memimpinkan doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Ya, terima kasih banyak kepada ketua kelas yaitu Malik Ridwan. Ya, selanjutnya kita akan mengecek kehadiran hari ini. Hari ini hadir semuanya ya. Ada yang tidak hadir hari ini, Nak? Hadir semuanya ya. Ya, alhamdulillah hadir semuanya. Baik, jumlah semuanya berapa orang kita di sini? 21. Berarti hadir semua ya. Ya, luar biasa. Alhamdulillah. Oke. Selanjutnya untuk menumbuhkan sikap nasionalisme kita kepada negara yang kita cintai ini, marilah kita sama-sama kita sebelum belajar yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya ataupun lagu nasional. Ya, silakan Nanda Julisa untuk memimpin lagu Indonesia Raya. Ya, terima kasih kepada Nanda Julisa yang telah memimpin lagu Indonesia Raya. Baik, anak-anak kami semuanya, gimana, masih semangat nggak? Masih ya? Ya, alhamdulillah masih semangat ya. Baik, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita, Bapak mau ulang dulu. Nah, pertemuan kita pertama dulu, yaitu yang kita telah mempelajari sedikit tentang pengertian malaikat. Nah, iman kepada malaikat, kemudian makna beriman kepada malaikat, dan dalil beriman kepada malaikat. Baik, siapa di antara kita di sini yang masih ingat tentang materi kita minggu yang lalu? Ya, silakan. Ya, Malik Ridwan, ya silakan. Tentang pengertian iman kepada malaikat. Ya, terima kasih banyak kepada Malik Ridwan. Yaitu beriman kepada malaikat mengandung makna bahwa kita sebagai orang beriman, kita harus percaya dan yakin dengan sepenuhnya bahwa malaikat itu ada dan diciptakan daripada nur cahaya. Baik, tepuk tangan kepada Malik Ridwan. Ya, oke. Siapa di antara kita di sini yang masih ingat dengan dalil tentang beriman kepada malaikat Allah? Oh iya, Nanda Julisa. Ya, coba Nanda Julisa. Mana dalilnya? Ya, terima kasih kepada Nanda Julisa. Yaitu dalil beriman kepada malaikat terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 285 dan Al-Quran surat An-Nisa yaitu ayat 136. Ya, tepuk tangan kepada Nanda Julisa. Alhamdulillah, kita sudah sangat mengingat kembali pertama tentang terkait dengan materi kita pertemuan yang telah lalu. Nah, untuk pertemuan kita pada hari ini, pertemuan yang kedua, kita akan melanjutkan materi kita, yaitu materi masih tentang makna beriman kepada malaikat Allah. Namun, indikator yang kita pakai, pelajari pada materi ini adalah, yaitu indikator keempat, menguraikan nama-nama malaikat beserta tugasnya. Indikator kelima, membedakan antara manusia, jin, dan malaikat Allah. Indikator yang keenam, menguraikan cara beriman kepada malaikat Allah dalam kehidupan. Indikator ketujuh, menguraikan hikmah beriman kepada malaikat Allah. Indikator kedelapan, menguraikan hubungan antara beriman kepada malaikat Allah dalam kehidupan sehari-hari dengan perilaku teliti, disiplin, dan waspada. Inilah indikator yang akan kita pelajari pada pertemuan kedua ini.
Kemudian kita akan lihat tujuan pembelajaran kita. Nah, ini tujuan pembelajaran kita, yaitu tujuan pembelajaran kita diharapkan kepada peserta didik. Ya, kalian nantinya sudah mempelajari materi ini, kalian nanti dapat menguraikan nama-nama malaikat. Juga kalian nanti dapat membedakan manusia, jin, dan malaikat. Kalian nanti dapat memberikan cara beriman kepada malaikat. Kalian nanti diminta dapat menguraikan hikmah beriman kepada malaikat. Dan juga diharapkan nanti kalian dapat menguraikan hubungan beriman kepada malaikat dengan perilaku sehari-hari, seperti perilaku teliti, disiplin, dan waspada dengan benar. Inilah tujuan pembelajaran kita pada pertemuan ini. Untuk mencapai tujuan pembelajaran ini, maka kita menggunakan model pembelajaran yang namanya Discovery Learning. Nah, minggu yang lalu juga kita menggunakan model Discovery Learning sama anak-anak. Yang langkah-langkahnya ada 6 seperti yang telah Bapak jelaskan pada pertemuan yang lalu. Kemudian hari ini kita mengikuti langkah-langkah tersebut sesuai dengan langkah-langkah dalam Discovery Learning. Baik. Baik. Ayo siapa kira-kira kita di sini yang bisa menjelaskan maksud daripada gambar kita di depan ini? Ya, coba lihat, coba perhatikan kepada gambarnya. Nah, kaitkan dengan beriman kepada malaikat Allah. Ya, Malik Ridwan. Ya, silakan Malik Ridwan. Nah, coba perhatikan kepada gambarnya, kemudian kaitkan dengan beriman kepada malaikat Allah. Ya. Ya, terima kasih kepada Malik Ridwan. Kita kasihkan aplaus kepada Malik Ridwan. Tepuk tangannya. Nah, kemudian silakan perhatikan gambar di atas, berikan komentarnya serta hubungkan dengan materi iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Coba Nanda Julisa. Coba perhatikan gambar itu. Terima kasih kepada Nanda Julisa. Nah, kemudian materi kita yaitu tentang nama dan tugas malaikat Allah. Kira-kira berapa ada jumlah malaikat? Ada berapa? Coba 10 ya? Ya, makasih kepada Malik Ridwan. Ada 10 nama malaikat. Nah, kemudian yaitu perbedaan malaikat, manusia, dan jin. Malaikat diciptakan oleh Allah daripada cahaya, manusia diciptakan oleh Allah daripada tanah, jin daripada api. Kemudian cara beriman kepada malaikat. Bagaimana kita cara beriman kepada malaikat? Yaitu menaati Allah dan Rasulnya. Kemudian hikmah beriman kepada malaikat. Nah, sekarang kalian membuat kelompok, yaitu 5 kelompok. Masing-masing kelompok. Di kelompok pertama adalah Bapak memberikan tugas membuat peta konsep dengan bagus, yaitu berjudul dengan nama-nama malaikat beserta tugas-tugasnya malaikat. Itu tugas daripada kelompok yang pertama. Sebutkan nama malaikat, kemudian berikan tugas-tugas malaikat tersebut. Kemudian untuk kelompok yang kedua juga membuat peta konsep tentang perbedaan malaikat, manusia, dan jin. Kemudian kelompok yang ketiga membuat peta konsepnya tentang cara beriman kepada malaikat. Kemudian kelompok yang keempat yaitu juga membuat peta konsep dengan judul hikmah beriman kepada malaikat Allah.
Kelompok yang terakhir, yaitu kelompok kelima, adalah membuat peta konsepnya dengan judul Perilaku Mulia sebagai Cerminan Beriman kepada Malaikat-Malaikat Allah. Adik, Bapak memberikan waktu 20 menit untuk mengerjakan kelompoknya secara bersama-sama dalam kelompok. Nah, ada siap nak? Udah ya? Nah, kelompok yang keberapa? Kelompok 3 ya? Coba kelompok 3 untuk mempresentasikannya ke depan kelas. Ya, yang berjudul dengan cara beriman kepada malaikat. Ya, silakan nak. Ya, makasih banyak kepada kelompok 3. Kita berikan aplaus kepada kelompok 3. Kelompok lain bagaimana kira-kira, ada ingin ditanyakan? Sudah jelas semua ya? Ya, alhamdulillah. Adik, kesimpulan belajar kita pada hari ini yaitu yang pertama adalah tentang nama-nama malaikat dan tugas-tugas malaikat. Yang kedua adalah perbedaan malaikat, manusia, dan jin. Yang ketiga, cara beriman kepada malaikat. Yang keempat, hikmah beriman kepada malaikat Allah. Yang kelima, perilaku mulia sebagai cerminan beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Inilah kesimpulan daripada hasil pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sebelumnya Bapak memberikan tugas kepada kalian semua untuk mengerjakan di rumah ataupun PR. Pertemuan yang akan datang nanti kalian akan kumpulkan. Jadi untuk hari ini mari kita berdoa sama-sama. Doa sesudah belajar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baiklah, terima kasih. Mudah-mudahan dengan pertemuan kita pada hari ini kita akan bertambah keimanan kita kepada malaikat-malaikat Allah. Adik, hanya sekian. Bapak akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Mansur ya atas paparannya. Ya, Baik Pak Mansur, kita masuk ke sesi ujian komprehensifnya ini ya. Sudah banyak materi Bapak tentang beriman kepada para malaikat ya. Ya Pak. Kelas berapa nih Pak? 10? Kelas 10 Pak, 10 ya Pak. Oh, kelas 10 Pak. Kami yakin Bapak, Ya, Bapak tahu, tinggal Bapak keluarkan apa yang Bapak tahu. Pak, itu kan kelas 10 itu udah kelas besar ya, udah kelas orang dewasa ya. Ya Pak. Misalnya itu kan masa anak-anak lagi tumbuh kritis-kritisnya tuh, kelas 10 itu 1 SMA ya. Ya, kelas 1 SMA Pak. Mereka itu kan sudah belajar IPA dan sebagainya, bahwa segala sesuatu itu yang diyakini adalah apa yang tampak. Lalu gimana cara, ya, ada nggak Bapak temukan pelajar yang nggak yakin sama malaikat? Nggak ada Pak, yakin semua Pak. Oh, oke, yakin semua ya. Ya Pak. Dari mana Bapak tahu mereka yakin semua? Nah, mereka sudah percaya Pak. Kita arahkan bahwa walaupun mereka itu tidak bisa melihat kita harus yakin bahwa walaupun kita tidak bisa melihat malaikat, kita harus yakin bahwa ada malaikat untuk mengawal kita di samping kanan dan sebelah kiri kita, untuk mengawasi kita dalam kehidupan sehari-hari. Baik Pak, terima kasih. Baik, itu hanya pendahuluan ya. Baik Pak, dalam mengajar Bapak ini sudah lama mengajar ya. Bapak dalam mengajar itu pakai model apa aja yang pengalaman Bapak yang udah pernah Bapak pakai? Model model ini, ya. Iya Pak. Model apa aja? Discovery Learning Pak. Discovery Learning kan banyak tuh Pak ya. Ada mind mapping, ada head to head number dan sebagainya, banyak sekali model lah. Jadi kita itu kan yang udah Bapak terapkan setelah Bapak belajar PPG ini, dari modul profesional, pedagogi sampai ke lokakarya, Bapak nambah ilmu apa saja Bapak tahu
terkait dengan metode dan modal pembelajaran. Kalau Bapak lihat modul itu, di modul itu ada dibedakan apa itu profesi, apa itu profesional, apa itu profesionalisme, apa itu profesionalitas. Di modul Pak ya. Bapak pernah dengar tentang HOTS Pak, HOTS. Bapak tahu Pak bagaimana kita buat soal itu, karena ketika evaluasi itu harus ada kriteria C1, C2, C3, C4, C5, C6 tuh Pak. Ya Pak. Udah dengar-dengarnya Pak. Apa itu Pak? Kognitif Pak ya. Ya. Kognitif dan kognitif. Ya dikatakan ya, itu HOTS itu kalau menganalisis kalau dikatakan menganalisis HOTS itu kapan? Ya, C berapa dia? Menganalisis. C4 Pak. C4. Oke. Ya, Jadi C5-nya tentang penilaian. Ya. C4, C6, C5, C6 Pak. Oke. Menganalisis, menilai, mengevaluasi. Ya, jadi kalau C4, C5, C6 itu dikatakan host, di bawahnya dikatakan lows ya. Ada higher, ada lower ya. RPP itu apa Pak? Boleh juga sederhana saja. RPP itu apa Pak? RPP Pak, Rancangan Pembelajaran Pak. Ya betul, coba yang lengkap RPP. RPP Rencana Proses Pembelajaran Pak. Yang betul, yakin. Apa tujuan kita rencana buat pembelajaran Pak? Apa tujuan kita pembelajaran? Apa tujuan kita buat RPP? Ya, tujuannya Pak untuk supaya dalam proses kita mengajar, jadi terarah Pak. Nah, jadi kita tidak membicarakan tentang hal yang lain di luar daripada ruang lingkupnya RPP. Kalau kita tidak pakai RPP, seperti orang berpidato Pak, tidak memakai konsep, jadi bicara cerita sehingga melenceng dengan apa yang difokuskan inti daripada pembelajaran kita. Sehingga kita hari ini mengajar tentang beriman kepada Allah. Nanti kita menceritakan tentang yang lain karena tidak memakai RPP. Oke, tidak Pak. Terus di RPP itu ada apa aja Pak? Di RPP Pak ya? Di RPP yaitu apa komponen utama dari RPP ada apa aja? Komponen utamanya Pak ya? Komponen utama yaitu adanya KI, KD Pak. KI itu apa Pak? Kompetensi inti. KD? Kompetensi dasar. Mana duluan KI dengan KD Pak? KI dulu Pak. Baru KD. Setelah KD, KI turun ke KD. Dari KD turun ke apa lagi namanya? KI, kemudian ya Pak, KD. Dari KD kita terjemahkan menjadi apa? Kompetensi dasar. Jadi IPK. IPK itu apa Pak? IPK? Yaitu kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi Pak. Indikator pencapaian kompetensi. Oke, baik. Saya kembalikan ke Ibu Darmiah. Dari saya itu aja. Terima kasih Pak Mansur. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih Pak atas sarannya Pak. Ya. Ya Bu. Ya, Bapak mengajar di SMA Pak ya? Ya Bu. SMA ya? Ya, kelas 1 Bu. Kelas 1 SMA ya? Ya Bu. Ya baik. Bapak ketika mengajar tuh sering menggunakan ini Pak ya? Apa namanya? Sering gunakan teknologi. Pakai ya Bu. fokus, pakai apa segala macam ada Pak ya? Ada ya Bu. Ya laptop Bu. Ya laptop. Kemudian saya mau tanya nih Pak ya, apakah ada perbedaan antara indikator dengan tujuan pembelajaran? Indikator dengan tujuan pembelajaran Bu ya? Nah, indikator dengan tujuan pembelajaran. Ya Bu. Ada beda Pak? Sebenarnya tujuan pembelajaran itu adalah indikatornya itulah yang kita jelaskan. Tujuannya untuk tercapainya peserta didik. Jadi tujuan pembelajarannya. Jadi kita jelaskan daripada hasil indikator tersebut.
ya. Indikator itu apa? Apa maksudnya indikator, Pak? Indikator yaitu indikator istilahnya poin-poin yang inti yang ingin kita jelaskan kepada siswa. Oh, poin-poin yang inti. Ya. Yang mau dijelaskan kepada siswa ya. Jadi bukan indikator itu bukan capaian yang mau dicapai, itu bukan, Pak ya? Itulah maksudnya, Bu. Dia ingin dicapai oleh siswa, itulah indikatornya. Baik. Saya mau tanya satu sama Bapak. Itu kan di dalam RPP itu ada langkah pembelajaran. Langkah-langkah pembelajaran itu kan ada langkah awal, ada langkah inti, ada langkah penutup. Ya, Bu, betul, Bu. Di langkah penutup itu apa aja yang kita tuangkan di situ, Pak? Di langkah penutup ya. Salah satunya yaitu kesimpulan yang kita capai, yang kita jelaskan kepada siswa, kesimpulan daripada kita mengajar. Siapa yang menyimpulkan, Pak? Maksudnya? Siapa yang menyimpulkan di akhir itu? Kalau kurikulum K13 itu, kira-kira yang menyimpulkan di bawah yang terakhir itu siapa? Guru atau murid yang pertama sekali? Murid. Yang pertama sekali, Ibu, kita minta kepada murid untuk mengambil satu kesimpulan daripada materi yang kita mengajar tadi, Bu. Kemudian kita arahkan kembali, kita berganti. Baik. Kemudian kita kuatkan kembali, Pak ya. Ya, Bu, betul. Kemudian kan ada namanya refleksi, Pak kan? Di RPP itu ada namanya refleksi. Refleksi itu apa, Pak? Di langkah penutup itu, di langkah akhir itu, di langkah penutup ada yang namanya refleksi. Apa itu refleksi, Bu ya? Ya? Di penutup, Bu ya? Refleksi. Ya. Kita mengumpulkan siswa. Dia mengajak siswa selain memberikan satu stimulus kepada siswa. Mengambil satu rangkumannya, Bu. Membuat rangkuman ataupun satu kesimpulan pembelajaran. Pak, tadi terputus, Pak ya? Ya. Silakan, Bu. Kemudian ada pesan, ya, ada pesan moral, Pak ya? Ya, Bu. Ada pesan moral itu contohnya seperti apa, Pak? Kalau tadi materi yang Bapak berikan tadi kan moral. Makna beriman kepada malaikat Allah ya? Ya, Bu. Pesan moral di terakhir itu bagaimana kira-kira, Pak? Pesan moralnya, Bu ya. Ya. Jadi pesannya kepada anak-anak, kita adalah harus percaya kepada malaikat Allah, karena malaikat itulah selalu mengawasi kita, di samping kanan kita dan juga di samping kiri kita. Malaikat selalu menulis amal kebaikan kita dan juga amal buruk kita yang kita lakukan setiap hari. Maka kita harus percaya kepada malaikat-malaikat Allah bahwa malaikat tersebut selalu mengawasi kita dalam kehidupan. Ya. Baik, saya rasa itu saja Pak Muhammad. Terima kasih. Ya, Bu, makasih buat bimbingannya, Bu. Baik, terima kasih Bu Darmia. Terima kasih juga kepada Pak Mansur ya. Bapak lebih pede, Pak ya. Jangan grogi ya, santai saja ya. Ya, Pak. Mengajar dikerjain sama siswanya. Baik, sukses Pak Mansur. Banyak, Pak. Ya, Pak. Ya. Silakan masuk peserta berikutnya.